Baiklah, kita akan melanjutkan kembali nih Ustaz untuk pertanyaan yang ketiga. Ini tentang Masjidil Aqsa nih pertanyaannya. Jadi kita Betul. tahu Masjidil Aqsa ini merupakan jantung dunia, jantungnya umat Islam, gitu kan ya, jantungnya umat Islam. Hal ini dikatakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika waktu itu beliau ditanya mengenai mengapa sih Khalifah ini menulis surat Yasin pada sekeliling Kubah As-Sakroh pada saat itu ya. Nah, tapi kenyataannya pada saat ini kebanyakan orang-orang seperti tidak menaruh kepedulian terhadap Masjid Al-Aqsa gitu. Nah, jadi ini ternyata menimbulkan keresahan. Ini pertanyaan dari salah seorang relawan AFI nih, Ustaz. Ternyata Masya relawan Allah. kita mengalami keresahan melihat kondisi yang seperti ini. Masjid Al-Aqsa itu jantungnya umat Islam, tapi ternyata sebagian besar kaum muslimin tidak peduli terhadap Masjidil Aqsa. Jadi Taib, gimana jazakallah. katanya mereka gitu Palestina Nah, kalau kondisinya dari kayak sini gini? dari sini aja Masya Allah gitu ya, beliau punya maklumat ya, punya catatan-catatan, bacaan-bacaan yang sangat dahsyat gitu ya. Bagaimana sejarah tentang Abdul Malik bin Marwan. Jadi kalau kita lihat Masjidil Aqsa gambarnya ya, itu kan ada namanya kita Qubatus Sohroh. Nah, Qubatus Sohroh ini adalah dulu itu museum ya, museum yang dibangun pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, dan di museum itu semua ya dikelilingi gitu ya oleh kaligrafi surat Yasin ya. Itu Masya Allah itu adalah apa maklumat yang dahsyat gitu, yang bagus gitu ya. Baik, inilah justru ini kembalinya kan kepada kita. Itulah menjadi alasan, mungkin salah satu alasan mengapa sampai hari ini Palestina belum merdeka. Ya, karena kita umat Islam sudah lupa terhadap Palestina, terhadap Masjidil Aqsa. Karena ini kita hari ini sudah terlenakkan. Makanya kalau orang-orang Palestina ini ada seorang ibu-ibu ya berteriak di depan Masjidil Aqsa, ya berteriak, ya Allah, aina antum ya muslimun, gitu ya. Di mana kalian wahai umat Islam? Di mana kalian? Apa kalian masih tertidur? Itu saya masih Masya Allah mendengar apa tuh teriakannya itu bergetar dan merinding. Ya, kita ini jumlahnya 2 miliar, hampir 2 miliar, 1,8 miliar hari ini umat Islam, tetapi ya tempat sucinya dinistakan, dinodai, tempat Isra Mi'raj, tempat sholat seluruh nabi dinodai, kita diam saja, tak bisa berbuat apa-apa. Sampai dalam apa? Sampai disampaikan oleh ibu itu, apakah kami harus datang ke kuburannya Umar bin Khattab, membangunkan Umar supaya membebaskan Masjidil Aqsa? Apakah kami harus datang ke kuburannya Salahuddin, membangunkan Salahuddin supaya mereka menjadi kembali lagi bangkit membangkit? Apakah kita sudah, umat Islam ini sudah sampai tahap seperti itu gitu ya? Jadi seolah-olah jasadnya saja yang ada, tetapi pada hakikatnya kita ini semuanya mati semua. Jadi ya mudah-mudahan ini adalah pertanyaan yang menggugah ya, ini sekali lagi ini menjadi apa? Kewajiban kita sebagai umat Islam, supaya yang tahu, yuk mari kita ajak kembali umat ini untuk lebih mengenal. Itulah kenapa Al-Quds Volunteer ini salah satu programnya adalah edukasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat, karena saya, demi Allah, kalau saya boleh sebutkan, demi Allah, saya sudah ribuan orang yang saya edukasi, saya sudah datang ke ratusan masjid di beberapa provinsi di Indonesia, ya. Ketika saya tanya, yang mana Masjidil Aqsa? Kalau tidak boleh saya sebutkan 100%, mayoritas 99% mereka salah dalam menjawab. Mereka nggak tahu yang mana Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa itu disebut dalam Quran, surat Al-Isra ayat pertama. Bahkan orang Indonesia ini yang paling giat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Tetapi ketika ditanya, yang mana dong Masjidil Aqsa yang harus kita peringati dalam peringatan Isra Mi'raj itu, semua orang nggak tahu gitu. Nah ini kan musibah sebetulnya ya. Maka inilah mudah-mudahan para relawan kita lebih aktif dalam memberikan edukasi. Ini loh ada masjid kita yang terluka,
masjid kita yang meronta, masjid kita yang setiap hari dinistakan oleh musuh-musuh Allah, maka mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Insya Allah banyak pejuang di sana yang ya di Indonesia ini, insya Allah banyak pejuang yang mulai menyadari pentingnya bagaimana kita membela tempat suci ini. Maka kalau yang belum tahu, mari kita sadarkan lagi, gitu ya. Berarti memang kita hari ini sudah kalah oleh, karena kan yang namanya orang kafir itu selalu memerangi kita. Itu ya jelas dalam Al-Quran, walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah, sungguh kata Allah, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kita mengikuti agama mereka, milah mereka. Agama itu, milah itu nggak mesti agama, tetapi kebiasaan mereka. Ya, maka apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak mampu menghancurkan Islam lewat peperangan, maka mereka menghancurkan Islam lewat peperangan yang lain yang kita kenal dengan al-ghazwul fikri, perang urat saraf, perang pemikiran. Maka hari ini lihat saja generasi umat Islam hari ini lebih doyan main TikTok kan, gitu ya, atau dengan TikToknya, dengan inilah, dengan Korea, itulah memang cara mereka untuk menghancurkan generasi Islam ini. Karena semakin umat Islam jauh dari Al-Quran, jauh dari kitabnya, maka semakin terpuruk kehidupan mereka, semakin terpuruk, ya, jauh dari kata jaya lagi. Maka nah ini nyambung, kalau bagaimana cara kita membebaskan Palestina Al-Aqsa, mari kita mari kita bersama-sama. Bukan, mari kita ya Allah, astagfirullah, sholli ala Muhammad. Nah, mari kita cocokkan diri kita, mari kita persiapkan diri kita, dan mari kita penuhi, ya, memantaskan diri, ya. Mari pantaskan diri kita untuk Allah berikan pertolongan. Karena yang namanya kemenangan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari pantaskan diri kita, karena saya selalu ingat dari kata-kata seorang ustadz, kalau untuk meraih kemenangan itu ada syarat-syaratnya. Maka mari kita penuhi syarat-syarat ini. Apakah syarat-syarat kemenangan ini, ya, syarat-syarat Allah menghadiahkan kepada kita pertolongan ini sudah ada pada diri kita atau belum? Jadi pantaslah sekarang mengapa Al-Aqsa hari ini masih di tangan kaum kafir, karena memang kita belum punya memenuhi standar atau syarat, ya. Syarat untuk mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, itu tadi ya, jazakallah khair Ustaz jawabannya. Jadi begitu ya, sahabat Al-Quds, berarti ketika keresahan itu muncul, bagus ya Ustaz ya. Tapi kembali lagi, ya, ketika keresahan itu muncul, apa nih yang bisa kita lakukan? Kita mulai dulu dari diri kita sendiri untuk ikut turut serta dalam perjuangan membela Palestina ini. Jadi ibarat kata yang sering diucapkan orang ketika kita berada pada kegelapan, mungkin Allah ingin kita yang menjadi lilinnya, kita yang menjadi penerangnya, gitu kan ya. Karena ya tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan kalau cuman sekedar bingung dan lain sebagainya, tapi kita resah gitu ya. Ya, kita harus tapi bergerak. Biasanya itu ya, hasil keresahan itu akan menimbulkan aksi dan reaksi, insya Allah. Makanya salah satu tagline Al-Quds Volunteer Indonesia ini adalah one action for million reaction. Kita cukup ya menjadi pemantik gelombang, ya. Satu aksi kita tetapi akan menghadirkan jutaan reaksi. Itu yang kita inginkan. Cukup, tapi berarti kita harus cerdas itu. Aksi apa nih yang bisa kita lakukan sehingga akan memicu, merangsang jutaan reaksi yang lain. Itu adalah tugas dari relawan Al-Quds Volunteer Indonesia. Memikirkan itu. Bagaimana kita punya aksi, satu aksinya, aksi-aksi kecil, sederhana, tetapi itu akan menghadirkan reaksi yang besar. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan makin menambah semangat sahabat volunteer AFI nih yang berada di berbagai wilayah di Indonesia ya, sahabat volunteer. Insya Allah. Semangat kita berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan Palestina.